Nama saya Nia Natasha, saya akan menjelaskan tentang organization structure perusahaan Indofood yang dimana pertama ada general manager yang memiliki wewenangan tertinggi untuk kelancarannya berlangsungnya kegiatan perusahaan. Yang kedua ada GM Secretary yang dimana dia memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal. Yang ketiga ada Factory Manager yang dimana bertanggung jawab di setiap kegiatan pabrik, yang di dalamnya ada Supervisor Produksi, Manager Teknik, Manager Gudang, sama Supervisor Production, Planning and Inventory Control. Yang keempat ada Process Development and Quality Control Manager yang dimana dia bertugas untuk memeriksa bahan baku yang digunakan. Yang kelima ada Finance and Accounting Manager yang di mana dia bertanggung jawab menyiapkan budget and planning. Yang keenam ada Area Sales Promotion Manager yang di mana bertanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk. Yang ketujuh ada Branch Personnel Manager yang di mana dia bertanggung jawab atas kegiatan personaliaan perusahaan. Yang kedelapan ada Purchasing Over yang dimana bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas pembelian produk. Nama saya Juliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 7 yaitu Type of Culture. Jadi type of culture itu dikelompokkan ada 4. Yang pertama budaya keluarga, budaya menara Eiffel, budaya peluru kendali, dan budaya inkubator. Di sini saya akan menjelaskan budaya kerja yang sudah diterapkan oleh PT Indofood. Yang pertama ada budaya kerja disiplin. Salah satunya perusahaan menuntut karyawan untuk datang tepat waktu di kantor setiap hari. Hal tersebut merupakan hal positif yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab sehingga budaya disiplin dapat diterima oleh karyawan. Selanjutnya ada budaya kerja unity. Perusahaan memberikan pergantian kerja atau shift kerja sesuai dengan jadwal kerjanya. Yang selanjutnya ada budaya kerja respect. Salah satunya adalah perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, menuntut karyawan agar bisa menjaga sikap serta dalam komunikasi menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. Selanjutnya ada budaya kerja integrity. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan peraturan yang positif kepada karyawan, yaitu karyawan dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dalam bekerja, serta mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perusahaan. Hal ini membuat karyawan memiliki disiplin yang tinggi, loyalitas yang kuat, dan kehati-hatian dalam bekerja. Selanjutnya ada budaya kerja excellent. Karyawan setuju karena perusahaan menuntut agar pekerjaan yang ditekuni memunculkan keunggulan karyawan. Karyawan dituntut untuk jarang membuat kesalahan dalam bekerja, serta dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya ada budaya kerja inovatif. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan, memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya. Jadi budaya-budaya seperti itulah yang membuat PT Indofood bisa maju dan berkembang pesat hingga saat ini. Antara petinggi dengan karyawan memiliki sikap kerja dan budaya yang sangat baik dan membangun satu sama lain. Jadi menurut saya PT Indofood ini termasuk di dalam tipe budaya keluarga atau family culture. Karena para bawahan menganggap pemimpin sebagai sosok yang dihormati, disegani, diyakini mampu menentukan kebijakan dengan baik, mampu mengayomi, dan sosok yang bertanggung jawab. Keyakinan para bawahan terhadap figur pemimpin mengakibatkan adanya keyakinan, ikatan, loyalitas, dan tanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Fetty Hanggara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang type of leadership dimension yang ada pada PT Indofood. Jadi seperti yang kita tahu kalau produk pada PT Indofood ini kan sangat banyak digemari sama banyak sekali masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Makanya itu PT Indofood ini sendiri pasti membutuhkan proses produksi yang baik juga ke depannya. Jadi tipe kepemimpinan yang dibutuhkan pada PT Indofood ini adalah charismatic or value based. Karena maksudnya ini mereka membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan motivasi kepada para karyawannya dengan harapan karyawan ini dapat memproduksi produk-produk yang ada pada PT Indofood ini sehingga produk ini dapat dikonsumsi sama banyak sekali kalangan baik nasional maupun internasional. Kenalkan, nama saya Vivi Veronica. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Cultural Models of Strategy. Ada ahli yang berpendapat bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan perencanaan strategis untuk mengevaluasi prospek masa depan perusahaan tersebut dan juga memutuskan
strategi apa yang akan digunakan untuk jangka panjang dalam mencapai tujuan mereka. Meskipun hal ini terlihat sangat ideal, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh penilaian pribadi, pengalaman, dan juga motivasi dari manajer yang mengambil keputusan tersebut. Jadi di sini maksudnya keputusan tersebut akan bisa berubah seiring dengan adanya perubahan-perubahan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada juga ahli yang membagi manajemen strategis ini menjadi dua berdasarkan jenis perilaku, nilai-nilai, dan juga asumsi mereka mengenai aktivitas manusia, waktu, kekuasaan, kontrol, dan ketidakpastian. Nah, jadi karena terbagi menjadi dua, yaitu controlling model dan juga adapting model. Untuk controlling model ini yaitu suatu departemen tertentu melakukan perencanaan strategis dan juga menyampaikannya kepada atasan. Dan bedanya untuk adapting model yaitu seluruh tingkatan dalam organisasi bertanggung jawab pada keputusan strategi. Nah, di sini akan saya tampilkan misi dari PT Indofood. Nah, setelah dibaca dan juga analisis, dapat ditentukan bahwa PT Indofood ini menggunakan perencanaan strategis adapting model. Nama saya Kristi, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai company strategy to handle managing culture and culture shock dan mapping corporate culture change pada PT Indofood. Yang pertama adalah merging. Jadi merging sendiri adalah aliansi antar perusahaan dengan cara pengambil alihan. Jadi di sini satu perusahaan tetap ada, namun satu perusahaannya lagi lenyap. Yang kedua adalah culture shock. Jadi di mana kita tahu culture shock itu adalah di mana saat seseorang merasa kaget atau tidak terbiasa dengan suatu budaya yang baru diterimanya. Dan culture shock itu dibagi menjadi 3, yaitu ada emotion, thinking, social skill, dan identity. Dan untuk thinking itu dibagi 3 lagi, yaitu ada kolonialis, ada imperialis, dan internasionalis. Ada mapping corporate culture change. Jadi di sini mapping corporate culture change itu dibagi 4, yaitu ada clan, ada hierarki, ada adhocracy, dan ada market. Jadi untuk clan sendiri mereka lebih fokus kepada kekeluargaan. Kalau adhocracy adalah berfokus pada pengambilan resiko. Kalau hierarki itu atau budaya itu jadi mereka akan melakukan yang sudah tersusun atau yang sudah disusun dengan secara efisien, atau lebih tepatnya mereka lebih menyukai hal-hal yang aman dan mengikuti apa peraturan yang ada. Sedangkan kalau market itu lebih berfokus pada penjualan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang PT Indofood. Jadi untuk merging, PT Indofood sendiri juga telah melakukan merging dengan beberapa perusahaan, yaitu PT Indosentra Pelangi, PT Gisindo Prima Nusantara, PT Indobiskuit Mandiri Makmur, PT Cipta Kemas Abadi. Dan tujuan dari melakukan merging ini adalah agar perusahaan lebih bekerja efektif, efisien, serta produktif. Dan pada tahun 2015, PT Indofood telah melakukan merging dengan PT Salim Infomas. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi sasaran perseroan perusahaan dalam memiliki tanah kelapa sawit seluas 250.000 hektar. Dan untuk culture shock sendiri, PT Indofood melakukan dengan cara thinking dan secara spesifiknya adalah internasional. Karena mereka sadar kalau budaya di beberapa negara dan di daerah-daerah itu sangat berbeda. Jadi mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dan membentuk suatu keunikan dari perbedaan-perbedaan tersebut, atau mereka lebih cara diferensiasi. Untuk mapping corporate culture change, mereka menggunakan hierarki dan market. Untuk hierarki sendiri karena mereka telah memiliki budaya-budaya yang telah diterapkan sejak lama. Dan untuk market, mereka berorientasi pada penjualan. Kenapa? Karena mereka memiliki beberapa merek dan dari merek-merek itu dapat meningkatkan penjualan mereka.